Anda masih bersama kami pemirsa. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyalurkan bantuan tunai ke korban bencana angin puting beliung di Desa Tanjung Luar. Bantuan tunai ini untuk biaya perbaikan rumah yang rusak akibat bencana alam. Sebanyak 165 kepala keluarga korban bencana angin kencang dan puting beliung mendapat bantuan langsung tunai dari pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Bantuan tersebut diserahkan di kantor Desa Tanjung Luar, Lombok Timur. Masing-masing keluarga mendapat bantuan beragam dari Rp1,5 juta sampai Rp15 juta bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat. Bupati Lombok Timur mengingatkan agar bantuan yang disalurkan dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk perbaikan rumah. Menjadi 3 kategori: rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Rusak ringan itu pun bervariasi. Ada yang dapat 1,5 minimal, ada yang dapat 5, ada yang dapat sekian. Kemudian yang rusak sedang itu dapat 5 sampai 8 kalau tidak salah. Kemudian yang rusak berat itu 15. Terus kalau bentuk bantuan? Bantuannya cash, tidak berupa barang, tidak berupa kayu, tidak berupa seng, tidak. Bantuan cash. Sehingga beliau-beliau ini bisa memanfaatkan dana itu untuk segera merenovasi. Tempat membeli materialnya silakan bebas, tidak ada yang mengikat untuk itu. Sebelumnya angin puting beliung menerjang ratusan rumah nelayan di pesisir pantai Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, dan Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur. Akibatnya ratusan rumah warga rusak parah dan sejumlah fasilitas umum dihantam pohon tumbang. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, otoritas ASDP Pelabuhan Lembar Lombok Barat berencana menyiapkan penambahan trip kapal menyusul terjadinya lonjakan penumpang hingga 1.000 orang per harinya. Lonjakan penumpang yang menggunakan moda transportasi laut dari dan menuju Pelabuhan Lembar Lombok Barat setiap hari sebanyak 1.000 penumpang, sehingga pihak otoritas ASDP Pelabuhan Lembar berencana menambah trip kapal, namun hingga saat ini masih menunggu keputusan dari Syah Bandar Pelabuhan. Saat ini sih kami dari data normal aja. Normal ya? Iya, normal aja. Angkanya berapa normal itu? Angkanya berapa normalnya per hari? Per hari berapa ya? Anunya? Ya masih apa namanya di angka 400-an per hari. Oh. Untuk pejalan kaki? Pejalan kaki 1.000 ya? Ya, kurang lebih 1.000. Itu yang berapa kapal itu yang 1.000? Yang kapal operasi setiap hari itu 12. Kendati menjadi persoalan, hal ini menjadi atensi ASDP karena volume penumpang tidak mendukung, ditambah lagi biayanya BBM naik bisa berdampak ke penumpang. Dampak kenaikan tarif pesawat yang fluktuatif beberapa waktu lalu sangat berpengaruh terhadap peningkatan penumpang yang menyeberang di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan paruh baya inisial P, 44 tahun ditangkap tim Opsanal Satreskrim Polresta Mataram karena menggelapkan truk yang disewa. Pelaku penggelapan truk P, 44 tahun warga Desa Jereneng, Lombok Barat diamankan polisi berdasarkan laporan korban. Kasat Reskrim Polresta Mataram menjelaskan kasus penggelapan ini berawal korban Suparman, warga Ampenan, Kota Mataram menyewakan unit truk miliknya kepada pelaku P sebesar 15 juta per bulan. Namun seminggu sebelum masa sewa berakhir oleh pelaku kembali diperpanjang. Namun setelah beberapa bulan kemudian keberadaan truk dipindah tangan ke pihak ketiga dan diduga digadaikan oleh P. Ya, disewakan ke saudari P dengan nilai sewa 15 juta 1 bulan. 1 bulan pertama berjalan dengan baik, kemudian oleh pelaku diperpanjang untuk bulan yang kedua sebesar 15 juta rupiah. Kemudian pada saat waktu berjalan dan waktu penyewaan sudah selesai, namun kendaraan sampai sekarang tidak dikembalikan kepada korban. Saat diinterogasi, pelaku P membantah melakukan penggelapan dan sewa truk tersebut langsung ditransfer ke pemilik oleh penyewa. Bulan pertama cash, bulan kedua orang yang nyewa ini yang transfer ke pemilik. Itu loh Pak. Nah, bukti kalau saya dibilang saya menggade, bukti gade tidak ada Pak. Uang 100 juta ya, uang besar. Masa ada pakai kwitansi?
Penangkapan dan penahanan terhadap tersangka P dilakukan tim Opsnal Satreskrim Polresta Mataram menyusul barang bukti unit truk yang disewa P dari korbannya Suparman tidak bisa ditunjukkan di mana keberadaannya karena telah digadaikan dan berpindah tangan ke pihak ketiga. Polisi telah menemukan identitas penerima gadai warga Sumbawa, namun saat ini yang bersangkutan sedang menjalani penahanan di lapas dan dari keterangan truk tersebut sudah dijual. Atas perbuatannya tersangka P dijerat pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa News NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.